Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan sehat, sempat sehingga kita bisa menghadiri atau melaksanakan PJJ tahun 2020-2021. Salam serta salawat selalu terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga, para tabi-tabi dan penerus risalah sampai hari kiamat nanti. Mari kita buka untuk pertemuan kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Mas Duindra untuk materinya. Baik, terima kasih Pak Teguh untuk waktu dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat walafiat dan serta dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada pagi hari ini kita akan membahas materi yang baru ya. Jadi judul materinya adalah hak atas kekayaan intelektual. Atau dalam hal ini biasa disebut copyright. Kalau misalkan kalian sering lihat ada di buku-buku itu copyright, ya kita akan membahas itu. Kompetensi dasarnya adalah memahami hak atas kekayaan intelektual. Langsung saja, hak atas kekayaan intelektual. Hak atas kekayaan intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Yang dimana hak atas kekayaan intelektual ini diatur oleh banyak sekali undang-undang, dan menurut Undang-Undang tahun 1997, hak atas kekayaan intelektual adalah hak-hak secara hukum yang berhubungan dengan permasalahan hasil penemuan dan kreativitas seseorang atau beberapa orang yang berhubungan dengan perlindungan permasalahan reputasi dalam bidang komersial dan tindakan atau jasa dalam bidang komersial. Nah, jadi hak atas kekayaan intelektual itu menggunakan beberapa prinsip, yaitu yang pertama ada prinsip ekonomi, prinsip keadilan, prinsip kebudayaan, dan prinsip sosial. Apa sih maksudnya di sini? Yang pertama prinsip ekonomi. Jadi undang-undang hak atas kekayaan intelektual itu dibuat yang pertama atas prinsip ekonomi, yaitu untuk melindungi kegiatan kreatif seseorang yang berhubungan dengan perekonomian sehingga bisa menguntungkan dari pelaku kreativitas tersebut. Lalu yang kedua adalah prinsip keadilan, yaitu hak atas kekayaan intelektual sudah dilindungi oleh hukum-hukum yang berlaku atau undang-undang yang sudah dibuat dan berlaku. Yang ketiga adalah prinsip kebudayaan, yaitu pelaku kreativitas atau produk kreativitas itu yaitu dikembangkan dari sosial dan budaya yang berlaku di masyarakat. Dimulai dari dan seni-seni gitu, dan melahirkan produk, dan sehingga itu dilindungi oleh hak atas kekayaan intelektual. Dan yang terakhir adalah prinsip sosial, yaitu sebuah produk itu dilindungi oleh hak atas kekayaan intelektual yang dimana itu berkepentingan oleh individu itu sendiri maupun di lingkungan masyarakat atau sekitar. Dan ini ada dasar hukum hak atas kekayaan intelektual di Indonesia,
banyak sekali, ada yang dari Indonesia sendiri, ada yang disahkan oleh organisasi internasional seperti bisa dilihat ada World Trade Organization. Bisa dibaca sendiri ya, terlalu banyak ini kalau disebutkan. Sebenarnya masih banyak lagi, cuma tidak saya masukkan semua. Lalu ada klasifikasi dari hak atas kekayaan intelektual. Jadi hak atas kekayaan intelektual itu dapat dibagi-bagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah hak cipta. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, pasal 1 ayat 1, hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak izin ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak cipta ini bisa jadi itu berbentuk real atau ada bentuk fisiknya maupun yang tidak ada bentuk fisiknya, seperti pemikiran kita atau ide-ide yang kita sampaikan, kita tuangkan gitu. Asal terdapat suatu bukti yang menyatakan kalau suatu produk itu adalah milik kita gitu. Dan hak cipta ini banyak sekali dicantumkan di dalam produk-produk tulisan. Bisa jadi itu buku pelajaran, novel, komik, ensiklopedia, atau lain-lainnya. Gitu. Bahkan sampai artikel itu saja dilindungi oleh hak cipta. Jadi tidak bisa sembarangan copy paste atau fotokopi buku itu sebenarnya sudah melanggar hak cipta, tetapi ya kita tahulah sifat-sifat orang Indonesia gitu, jadi tetap saja dilabas. Tapi kita sebagai kaum pelajar tidak boleh meniru yang seperti itu. Lalu adalah hak kekayaan industri. Apa sih maksudnya dari hak kekayaan industri? Hak kekayaan industri adalah hak-hak yang diberikan kepada sesuatu yang berhubungan dengan industri. Jadi itu hak itu untuk melindungi suatu industri agar menghindari plagiatisme atau ya istilahnya fotokopi dari perusahaan lain. Jadi tidak bisa asal mengikuti suatu ide perusahaan lain gitu, karena suatu industri itu bisa dilindungi oleh hak kekayaan industri. Yang hak kekayaan industri itu masih dibagi-bagi lagi ke beberapa segmen, yaitu hak paten, hak merek, hak desain industri, hak desain tata letak sirkuit terpadu, hak rahasia dagang, dan hak indikasi. Tetapi karena kita levelnya adalah masih kewirausahaan, maka yang saya bahas hanya hak paten dan hak merek, karena yang selain itu sudah level perusahaan, sudah berat. Yang pertama ada hak paten. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, Pasal 1 Ayat 1, hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil penemuannya di bidang teknologi yang selama waktu tertentu dalam melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau dengan membuat persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Jadi hak paten ini biasanya itu berisikan pemecahan-pemecahan di bidang teknologi yang seperti saja contohnya itu almarhum Bapak B.J. Habibie. Itu adalah pemegang hak paten di bidang dirgantara ya. Karena
Pak B.J. Habibie sendiri sudah memecahkan banyak masalah yang terjadi di bidang perpesawatan itu sendiri, dan hak paten itu diberikan sewaktu beliau masih di Jerman. Jadi Pak B.J. Habibie sendiri sudah bisa dikatakan pahlawan bangsa gitu, karena dapat mengharumkan nama bangsa Indonesia. Selanjutnya yaitu ada hak merek. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, Pasal 1 Ayat 1, hak merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Seperti yang bisa dilihat, ini ada gambar Indomie yang sering kita makan pastinya. Logo dari Indomie ini sendiri itu dilindungi oleh hak merek. Jadi jika ada seseorang atau suatu perusahaan yang ingin menjiplak logo ini sendiri, maka dari pihak Indomie tersebut dapat menuntut individu atau perusahaan tersebut karena logonya sudah dilindungi oleh hak merek. Dan hak merek sendiri sebenarnya dibagi lagi menjadi 3, yaitu merek dagang, merek jasa, dan merek kolektif. Kalau merek dagang itu adalah hak merek yang digunakan untuk melindungi produk-produk yang kita jual atau kita tawarkan. Dan merek jasa adalah hak-hak yang untuk melindungi jasa yang kita tawarkan gitu. Sedangkan kolektif adalah hak-hak yang untuk melindungi produk atau jasa yang kita tawarkan. Jadi pada intinya merek sendiri adalah untuk suatu pembeda dari suatu hasil karya gitu. Jadi ya yang seperti saya sebutkan, untuk menghindari plagiatisme atau hanya sekedar ikut-ikutan saja gitu. Perlu diketahui karena semuanya sudah diatur oleh undang-undang atau hukum yang berlaku. Jadi untuk jika terdapat pelanggaran terhadap hak atas kekayaan intelektual yang pihak yang memiliki hak tersebut dapat menuntut individu tersebut atau suatu perusahaan dan dapat diancam oleh pidana, yaitu denda atau maupun sampai penjara gitu. Jadi kita sebagai seorang wirausahawan tentu saja harus memerhatikan hak atas kekayaan intelektual gitu. Jangan sampai kita melanggar, karena jika diadukan itu hukuman yang diberikan itu sangat berat. Mungkin itu saja materi dari hari ini. Mungkin jika ada yang ingin bertanya, silakan. Atau mungkin masih belum jelas. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada review tugas kalian yang belum mengumpulkan. Apa yang belum mengumpulkan? Iya, untuk tugas yang membuat video kewirausahaan kemarin masih ada beberapa orang atau beberapa kelompok yang masih belum mengumpulkan. Mungkin kalian sebagai temannya gitu bisa mengingatkan teman kalian untuk segera membuat. Nggak apa-apa dibuat aja, tetap saya nilai nanti. Yang penting mengumpulkan dan ada nilainya gitu. Gimana? Sudah nggak ada pertanyaan?
Kalau cukup, sementara itu dulu untuk materi kali ini. Terus PTS kalian nanti CBT berjumlah 25 objek soal dengan opsional A, B sampai E dan menggunakan link kemarin. Maksudnya nanti pakainya CBT pakai modul. Gitu ya. Silakan kalian belajar. Intinya satu, itu close book. Silakan kalian pelajari dulu materi yang ada di modul. Insya Allah keluar dan minimal nanti di semua PPT itu pasti ada. Ada soalnya. Begitu, kalau sudah merasa cukup, sepertinya sudah, yang sakit sudah bisa melihat itu, sudah bisa melihat. Baik. Mari kita tutup Vikon kali ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kalian tetap sehat. Salam buat keluarga. Tetap jaga imun biar kalian sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.